PPNI Kota Surabaya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari ucapan salamnya masih santuy, mungkin masih banyak yang puasa Syawal ya, kayaknya. Bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu, mari kita mengucapkan hamdalah dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DPD PPNI Surabaya dan jajarannya, sekaligus Badan Pertimbangan dan jajarannya, dan seluruh Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita semuanya dalam lindungan Allah dan sekaligus setiap saat diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit mengungkapkan mengenai kaidah halal bihalal secara konseptual ya. Karena sekali lagi kan kita ini orang akademisi, harus tahu patofisiologinya, rekam jejaknya, dan juga harus tahu basic dan dasarnya. Karena itu sangat penting sekali. Setiap halal bihalal kita selalu mengucapkan permintaan maaf, spontanitas. Padahal minta maaf itu kan sangat sulit ya. Tetapi di saat halal bihalal, kita yang tidak salah pun akhirnya mengaku salah, padahal tidak salah. Dan itu ternyata tidak hanya berlaku kepada manusia, seluruh sistem minta maaf. Operator HP pun juga ikut maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Dan yang paling parah, terutama pada saat 1 Syawal, ATM yang selama ini tidak pernah minta maaf, maka biasanya 1 Syawal pun dia mengatakan maaf, saldo Anda tidak cukup. Sehingga di Mojokerto itu ada kasus seorang istri pagi hari habis tidur itu menangis tersengguk-sengguk, disapa sama suaminya. Ada apa dek kok nangis? Kan ini hari fitri, habis baca buku mas, endingnya sangat menyedihkan. Loh, memang buku apa yang dibaca? Buku tabungan mas, karena kehabisan itu ya. Saudara-saudara sekalian, halal bihalal itu bukan bahasa Arab. Maka kalau ada orang yang mengatakan halal bihalal itu adalah Islam, tidak ada. Quran, hadis tidak ada. Anda pernah enggak lihat di YouTube, misalnya di Arab, Raja Salman mengadakan acara halal bihalal? Tidak ada. Di Timur Tengah itu sampai sekarang tidak ada kabar ada acara halal bihalal. Dan yang paling penting, pada saat mereka kita ajak diskusi apa arti halal bihalal, mereka juga tidak mengerti. Sehingga halal bihalal itu adalah kreativitas dan sekaligus kearifan lokal NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di luar tidak ada. Sehingga Bapak Ibu jangan heran kalau di Indonesia orang Kristen halal bihalal, harusnya ya. Karena ini kearifan lokal. Orang Hindu halal bihalal, orang Buddha halal bihalal. Karena memang secara konteks itu kearifan lokal yang khusus ada di Indonesia. Ini sejak zaman dulu, cuma acara halal bihalal ini diviralkan oleh Pak Karno. Jadi setelah Belanda itu keluar, Jepang keluar, maka terjadi kredit di NKRI ini. Semuanya merasa benar, semuanya merasa punya jasa. Akhirnya Pak Karno memanggil Ketua NU Hasbullah dari Jombang, dijak diskusi. Pak Hasbullah, ini kan musuh kita sudah tidak ada. Sekarang ada DITII, ada pemberontakan karena merasa berjasa. Ini saya mau berencana mengadakan silaturahim nasional.
Maka Pak Wahab Asbullah mengatakan, oh jangan Pak Presiden, itu sudah menjadi sesuatu yang umum, nanti tidak viral. Kita harus mencari kata yang viral, di mana setelah orang mendengar bertanya-tanya dan datang. Kalau gitu apa ya Pak? Kalau saya usul, kita adakan halal bi halal, saling menghalalkan kesalahan kita masing-masing, sehingga sampai sekarang viral. Dari jajaran presiden sampai di tingkat DPD, sampai di tingkat RT, atau sampai di tingkat grup WA, itu mengadakan halalun bi halal. Dan saudara-saudara, perlu diketahui, dalam rekam jejak kita, Indonesia terutama Jawa itu memang memiliki grammar yang aneh dan sempurna di dunia, termasuk kalimat halal bihalal. Di ilmu kita nyeri. Kita mengatakan comparative pen skill ya. Jadi di ilmu itu kita katakan orang nyeri itu kita kasih grade 0 sampai 10. 0 tidak nyeri, 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 7 nyeri sedang, keliru ya, 7 sampai 10 nyeri berat. Orang Eropa atau peneliti yang menguak ini, dia belum bisa menyebutkan satu persatu kata untuk bisa mengatakan itu namanya apa. Tetapi orang Indonesia, khususnya Jawa, dia bisa menerangkan itu dalam kalimat yang sangat jelas. Contoh, sakit perut. Kita sudah bisa sakit perut itu mengungkap 5 kata-kata. Bededeg, kembung, mules, sebah, senep. Bahkan di ilmu kita yang namanya rasanya nyeri seperti ditusuk-tusuk, kita sudah mengenal satu kata, suduen. Bukan lagi ditusuk-tusuk, tapi kita sudah memproklamirkan dan menyebut kata-kata itu menjadi ideal kata bahasa Jawa, suduen. Artinya apa? Sama dengan halal bihalal itu tadi. Grammarnya tidak ada, tetapi cocok untuk dipakai. Kenyamanan. Kita di ilmu SDKI kita ada gangguan rasa nyaman. Kita tidak bisa menyebutkan nyamannya ringan atau berat. Tapi di Jawa dia sudah bisa mengatakan jarem, ya, lenu, keji, keju ya, jempe, linu, perih dan lain-lain. Nah itu sama ceritanya rekam jejaknya dengan halal bihalal itu tadi. Tidak ada bedanya. Bahkan di ilmu muskuloskeletal kita hanya bisa mengatakan jatuh. Tidak detail itu ilmu kita ya. Misalnya di riwayat penyakit sekarang kita tulis di situ pasien jatuh di aspal pada jam berapa. Tetapi di ilmu Jawa jatuh itu sudah sangat detail. Kalau jatuh ke depan itu namanya jelungup. Kalau jatuh ke depan sudah jelungup, mukanya kena aspal, delosor. Kok sampai jatuh keluar aspal, terus kepalanya itu masuk ke tanah, namanya nyungsep. Kalau dia jatuh ke belakang, namanya ngeblak. Dia digoceng suaminya pakai sepeda motor, terus dia jatuh karena terlalu ringan, terlalu kecil, apa namanya? Ceblok. Kalau kita berjalan di jalan yang agak licin, berupa tanah, keplayet. Tapi kalau di atas batu, kepreset. Nah, itu diterjemahkan di ilmu kita. Termasuk apa? Halal bi halal itu tadi. Jadi saya ulang, ini adalah kearifan lokal, budaya, negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita masuk di konten agama. Kegunaan halal bihalal ini apa? Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita sadari. Kesalahan itu ada 3. 1, kesalahan kita kepada Allah. 2, kesalahan kita kepada sesama. Dan yang ketiga, kesalahan kita kepada diri sendiri.
Di agama Islam, kesalahan kepada Allah itu mudah. Obatnya adalah taubatan nasuha. Istighfar yang banyak, terus sering melakukan peribadatan, insya Allah diampuni dengan tuntas. Yang kedua, kesalahan kepada sesama. Kata Allah, saya tidak pernah mengampuni dosa yang ditimbulkan oleh orang lain kepada orang lain sebelum orang itu meminta maaf kepada orang lainnya. Kita berbuat salah, istighfar 1 juta, Allah tetap tidak bisa memaafkan. Loh kok bisa? Karena ada hubungan horizontal yang harus kita lakukan. Salah satu teknik yang bisa sebelum menghadap Allah adalah dengan cara menghalalkan kesalahannya, atau apa? Minta maaf. Rasulullah mengatakan begini, aksaru khotoya bena adama filisani. Kebanyakan dosanya anak cucu Adam itu terletak kepada lisannya. Terutama siapa? Wanita. Cerita di hadis ya. Beliau sedang ada kegiatan Isra Mi'raj, ternyata neraka itu dipenuhi 6/3-nya itu perempuan, laki-lakinya sedikit. Jadi yang buahnya itu perempuan. Loh mengapa? Salah satu sebabnya adalah bilisan, karena lisannya. Tapi secara normal ya memang wanita itu diciptakan oleh Allah itu tanpa klep. Jadi kala menjing kita ini ya, ini sebenarnya kan klep ini ya. Laki-laki kan punya klep. Lah wanita itu klepnya dol. Sehingga jangan disalahkan, secara normal memang wanita itu harus banyak berkomentar, banyak mengkritik, banyak bicara-bicara yang kalau tidak hati-hati itu menyinggung orang lain. Ada 3 hal dosa lisan yang Bapak Ibu perlu ketahui. 1, berdosa kepada orang yang tidak kita kenal. Ini kita tidak bisa minta maaf sampai hari kiamat. Contoh, saudara melihat pasien di rumah sakit, pasiennya itu bau besar, gemuk, maka kita ngomong dengan teman kita, dek lihat, wong kok koyok becak dek, misalnya ya. Habis itu orangnya sembuh pulang, maka dosa ini akan dicatat oleh Allah sampai perhitungan di akhirat. Tidak bisa ditutup, karena kita sudah tidak ketemu lagi orang ini. Pesan saya, jangan pernah mengolokkan pemerintah, kita kan tidak ketemu. Jangan pernah mengolokkan presiden, jangan pernah mengolokkan menteri. Kapan kita minta maaf? Kan tidak bisa. Maka yang diperlukan mengolokkan itu bukan orangnya, tetapi konsepnya. Jadi jangan sampai menyentuh pribadi orangnya. Karena kalau kita sudah menyentuh pribadi orangnya, untuk menghapus dosa itu kita harus ketemu orangnya, berjabat tangan untuk menghalalkan kesalahan kita. Pada saat kita melihat orang di jalan, terkadang bibir kita tidak mengucap, tetapi sikut kita menyenggol teman yang lain. Artinya disuruh melihat orang itu, orang yang terlalu kurus, terus kita melihat koyok binting ya misalnya. Terus ini ketemu kapan untuk meminta maaf? Kan tidak bisa itu. Berarti dosa itu tercatat akan disidang nanti di akhirat, karena kita belum bisa menghalalkannya. Kita ketemu orang pakai baju merah, kuning, hijau, terus kita berkomentar ono setopan laku misalnya begitu. Itu kan mengolokkan. Kita tidak kenal, ini pun kita tidak bisa meminta maaf. Maka siap-siaplah, catatan itu tidak akan terhapus dan akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat gitu. 2, dosa karena di acara-acara gerombolan kumpulan seperti ini. Terkadang kita tidak menyadari ya, kita kumpul ngomong-ngomong misalnya satu kelompok, satu meja, kita enak membicarakan tentang anak kita yang lucu, padahal di satu meja itu ada seorang wanita yang sudah menikah 10 tahun tidak punya anak. Akhirnya dia minder, dia sedih, dan dia marah, tapi kita tidak tahu. Itu pun dosa karena menyakitkan orang lain.
Kadang-kadang kita di dalam acara ngomong tentang kelebihan kita, ngomong tentang mobil kita, padahal di sebelah kita dia tidak punya mobil. Maka betapa sedihnya dia mendengar ucapan kita, padahal kita tidak sengaja. Maka diperlukan halalun bi halalan itu tadi. Setiap selesai acara kita tetap harus salam-salaman untuk meminta maaf. Caranya gimana? Ya sudah, setelah acara selesai kita bersalam salaman. Kita berdosa terhadap konsep orang lain yang kita tidak tahu, tetapi kita menyalahkan dia. Contoh kasus, di suatu stasiun kereta api, Bapak Ibu, ada seorang pemuda yang sangat ganteng, pakaiannya sopan, intinya kelihatan sekali dia orang akademis. 5 menit kemudian ada seorang kakek tua yang sangat berwibawa tanya kepada dia jam, tapi orangnya bindeng. Jadi, jam berapa mas? Maka pemuda yang sangat tampan itu mengatakan, bukan mengatakan, dia tidak ngomong, tetapi dia menyodorkan jamnya. Ini pak, tapi tidak ngomong dia. Gini dok, di sebelahnya ini langsung dia berpersepsi betapa tidak sopannya. Ada orang tua yang sangat baik, wong hanya tanya jam, mbok ngomong. Habis itu orang tua pergi, orang ini langsung melakukan diskusi dengan dia. Mas, mbok yo ada orang tua tanya jam, mbok dijawab. Kok jenengan ngene tok iku piye wong padha wong Jawa niku. Habis itu dia jawab, kalau saya jawab nanti tukaran, Pak. Ternyata dia juga bindeng gitu loh. Padha bindenge. Nah, kita kan tidak tahu. Maka kita menilai, loh itu salah. Padahal dia tidak mau menjawab supaya tidak bertengkar. Karena kalau dia yang tanya bindeng, yang menjawab juga ikut bindeng, disangka ngenyek. Seandainya ini kasus nyata, si bapak tanya jam berapa mas, dia ngomong jam 9, kan nanti tukaran itu. Orang lain yang melihat dari jauh tidak berpikir begitu, padahal dia menggunakan strategi agar tidak terjadi konflik sesama orang bindeng yang tidak kenal. Dan ini terjadi di organisasi kita. Ketua DPD melakukan aksi seperti ini, kita belum diskusi, kita belum tanya, tapi kita menyalahkan, padahal belum tahu filosofi dan strateginya. Apakah dosa pak? Dosa mau menyalahkan. Yang betul gimana? Tanya. Kita kan ada ajang WA, ada ajang diskusi, kan bisa diramaikan di situ supaya kelihatan kita akademisi. Karena semuanya bisa dirundingkan dan bisa dirapatkan. Orang akademisi itu cirinya cuma 2. 1, kalau berbicara pasti ada data. 2, kalau dia tidak tahu dia harus tanya. Jangan membuat persepsi yang membingungkan, apalagi yang hoak. Kan banyak hoak di YouTube toh. Di YouTube itu cari uang, jangan didengarkan itu. Jadi YouTube, Yuten, Yumi ya, itu cari uang, banyak kata-kata yang dipelintir, banyak judul yang untuk menarik supaya kita buka. Sehingga jangan pernah YouTube dijadikan fakta, jadikan YouTube hanya data. Berikutnya, dosa pada saat kita melakukan kegiatan yang sifatnya pendoliman. Jadi seluruh program yang dicanangkan oleh manusia itu harus didasari dengan 2 konsep. Konsep pertama adalah tuntunan, konsep yang kedua adalah kemanfaatan. Jangan sampai ada kemudaratan. Nah, untuk menanggulangi ini semua, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang perlu kita tekankan di sini. Yang pertama adalah taburkan selalu kegiatan minta maaf. Jadi kita sosialisasikanlah di mana-mana kita minta maaf. Minimal setelah dari kegiatan itu kita netral karena sudah merasa dihalalkan. Filosofi minta maaf itu secara konsep agama bagaimana? 1,
Dosa itu kalau kita masih hidup seperti kita membuat cor yang masih basah. Cor yang masih basah, ini yang laki-laki, yang perempuan tidak begitu paham. Kalau kita kasih air, itu langsung luber. Tetapi kalau kita sudah meninggal dunia, cor itu menjadi keras. Sehingga untuk bisa membuang cor ini, satu harus dipanaskan, yang kedua harus dipalu. Neraka maksudnya, kudu dilebokno neraka untuk dipanaskan dan juga untuk dipalu, untuk dilepaskan lagi. Tetapi kalau kita masih hidup, cor ini masih basah, cukup kita kasih air, maka cor itu akan buyar luluhnya, buyar semennya. Jelas ya? Jadi kita bisa netral pada saat dipanggil Allah itu hanya dengan cara satu, meminta maaf. Wes. Yang kedua, di dalam agama Islam dikatakan wa fauna wa afiyah. Berminta maaflah engkau dan maafkanlah engkau, maka engkau akan sehat karena tidak ada beban. Ya toh? Orang itu kalau sudah punya musuh, bebannya 24 jam hidup. Dan bahkan dikatakan di ilmu filosofi, orang itu kalau sudah punya musuh, yang ada di dalam otaknya itu ya wajahnya dia gitu. Mau sholat ingat dia, ya toh? Mau pergi ke kantor ingat dia, mau pulang itu ingat dia. Maka konsep yang betul di dalam agama adalah afuwun wal afiyah. Maafkanlah dia, maka akan engkau mendapatkan kesehatan yang optimal. Nanti kita harus saling memaafkan. Setelah memaafkan, maka kita harus melupakannya. Karena konsep memaafkan itu ada dua ya, maaf yang tulus dan maaf yang palsu. Maaf yang tulus itu gimana Pak? Maaf yang mendelete data. Maaf yang setelah maaf itu kejadian yang jelek dihilangkan. Itu maaf yang tulus dan benar. Contoh sederhana, kita punya kesalahan, punya masalah dengan teman kita sudah memaafkan, tapi kita tidak mau ketemu. Kok tidak ketemu dek? Saya sudah memaafkan sejak dulu, cuma kalau saya ketemu wajahnya muak dan kepingin muntah saya. Ini konsep agama belum memaafkan. Berarti apa? Datanya masih belum di-delete. Berarti maafnya maaf palsu, belum diakui. Terus yang betul gimana Pak? Harusnya kalau kita sudah minta maaf, delete datanya dilakukan. Setelah itu seperti tidak ada apa-apa, netral. Rekam jejaknya sudah tidak ada. Urusan dia salah dengan saya, urusannya dia dengan Tuhan. Di dunia ini konsepnya tidak ada yang didolimi Pak, Bu. Sebab apa? Anda didolimi, satu dapat pahala, yang mendolimi dapat dosa. Di mana kita rugi? Tidak ada. Yang kedua, kata agama, ad-du'a'u madlum fi ijabahi. Siapa yang didolimi orang lain, doanya orang tersebut diijabahi oleh Allah tanpa batas. Sehingga konsep yang benar, kalau kita orang tasawuf, kalau orang kita hakikat, pada saat kita didolimi orang lain, kita mengasih hadiah kepada orang tersebut. Loh kok bisa Pak? Karena pada saat itu doa kita dikabulkan oleh Allah. Ngono. Secara konsep, Anda umroh ke Mekah, itu tujuannya kan supaya doanya dikabulkan ya. Anda haji supaya doanya dikabulkan. Anda puasa Senin Kemis supaya doanya dikabulkan. Nek orang Jawa Anda ngerowot supaya doanya dikabulkan. Anda puasa 7 hari 7 malam melek bengi supaya doanya dikabulkan. 5 hal yang saya sebutkan ini masih kalah dengan orang yang sedang didolimi. Makanya pada saat kita didolimi orang lain, batasnya 3 hari mean ya, kita langsung berdoa kepada Allah, meminta kebaikan, bukan mendoakan dia celaka. Kalau kita kepingin mobil pada saat kita didolimi orang lain, maka mintalah Anda mobil. Orang yang mendolimi Anda, anggap dia berjasa karena mengantarkan Anda ke dalam situasi di mana doamu tidak ada jarak lagi dengan Tuhan.
Contoh di Blitar. Di Blitar itu ada seorang tukang becak dihajar oleh preman. Orang tukang becak ini tidak sembahyang, orang dolim dia, karena salah. Setelah dihajar oleh preman, dia hanya bicara sambil menangis. Wong begini kok tidak ada yang bela saya. Mudah-mudahan habis ini kamu mati. Preman pulang masuk jurang mati. Loh kok bisa? Dia sudah tidak ada jarak dengan Tuhan, karena dia dalam kondisi terzolimi. Makanya kalau kita merasa ada teman kita berbuat salah, tetangga kita berbuat salah, lu itu berjasa untuk kita. Karena situasi itulah yang menjadikan doamu dikabulkan oleh Allah, yang menjadikan tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan. Jangan mangkel, datangi, kasih hadiah, karena doaku terkabul gara-gara kedolimanmu kepadaku. Ngono sebenarnya. Nah ini akan afiatul tadi, akan menyehatkan kita dalam kehidupan. Buktikan sekarang kalau Anda tidak percaya. Kalau sedang hatimu tidak enak karena terdolimi, sholatlah, minta apa keinginanmu selama ini. Tunggu 7 hari. Karena datangnya takdir itu hitungannya 7 menit, gak datang, tunggu 7 jam. Gak datang, tunggu 7 hari. Gak datang, tunggu 7 bulan. Kok tidak datang lagi, tunggu 7 tahun. Tidak datang lagi, mungkin lupa dia. Karena tahu ilmu ini, maka sifat mangkel kita, sifat marah kita harus kita buang sejauh-jauhnya. Karena orang yang mendolimi kita sedang mengkondisikan kita tidak ada jarak lagi dengan Tuhan kita. Maka banyaklah berdoa. Apa yang kamu inginkan ditulis selama 3 hari itu, dibaca berulang-ulang biar cepat. Kepingin pesawat terbang, gelek wong mendolimi, mari ngono, ya Allah sudah lama saya kepingin pesawat terbang pribadi. Hari ini saya sedang didolimi, saya tidak mangkel ya Allah. Tapi karena Engkau memberikan petunjuk siapa yang didolimi, doanya dikabulkan, segera kirimkan pesawat untuk saya ya Allah. Tunggu 7 menit. Kok tidak datang 7 jam? Kok tidak datang 7 hari? Kok tidak datang 7 minggu sampai 7 tahun? Kok tetap tidak datang? Ya nyasar mungkin. Pesawatnya terbang. Atau kesalahannya mungkin Anda tidak bikin bandaranya dulu itu ya. Akhirnya diganti dengan pesawat yang lain. Grade-nya diturunkan. Akhirnya yang muncul ternyata Alphard ya, bukan pesawat. Sehingga pada hari ini kita saling memaafkan, ya dinetralkan. Buang rasa dendam, buang rasa tidak enak, buang rasa iri, karena semuanya itu tidak ada gunanya dan membuat kita sakit. Kita harus afiah, jangan sampai afuun. Afuan itu kesakitan, karena ada dendam yang ada di dalam hati kita. Yang ketiga, orang yang memaafkan dalam konteks agama itu adalah orang yang didahulukan. Maka ada pertanyaan begini Bapak Ibu sekalian, gimana Pak kalau kita memaafkan terus kita tidak diterima maaf kita? Tidak ada masalah. Anda tetap mendapatkan jatah untuk permohonan maaf Anda kepada dia. Urusan Anda itu bukan dia, urusan Anda itu dengan Tuhan. Contoh sederhana, ada seorang mutin itu kalau di sini pengurus jenazah itu, bagian tahlil itu. Dia itu diundang orang, setelah sampai rumah, Pak mohon maaf tidak jadi. Sorenya diundang lagi, Pak mohon maaf tidak jadi. Yang ketiga diundang lagi, tidak jadi lagi. Orang ini tetap sabar, tidak marah. Maka pada saat ditanya oleh orang yang mengundang, dia mengatakan sesuatu yang sangat bagus sekali yang perlu kita tiru. Pak, sampean kan sudah saya kecewakan 3 kali ya, mengapa kok tidak marah? Maka dia jawab, loh untuk apa saya marah?
di dalam ajaran agama saya, kalau kita sedang diundang oleh seseorang dan kita tidak ada kegiatan, maka saya diwajibkan datang. Urusan saya datang ke tempatmu bukan urusanmu, tapi urusan saya dengan Tuhan saya. Kalaupun Anda memang kepingin menipu saya, itu urusanmu dengan Tuhan saya. Gitu hidup itu. Sehingga nanti kita plong. Jangan mutungan. Kita kan sering mutungan ya. Mutungan itu membuat kita tidak sehat. Nah, level maaf itu harus dimulai dari 1, suami istri, 2, anak, 3, kerabat, 4, tetangga samping kanan samping kiri, yang kelima adalah teman organisasi dan kantor. Yang paling sering adalah suami istri, karena suami istri itu banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak diungkapkan. Minta teh datanya terlambat, mangkel kan. Nah itu tidak sengaja tuh. Maka harus minta maaf meskipun setahun sekali. Ada satu kisah yang mungkin bisa kita jadikan standar Bapak Ibu sekalian. Ada 2 pasangan suami istri itu yang tidak begitu bagus, tetapi dimasukkan surga oleh Allah di surga Firdaus. Namanya Pak Syukur sama Ibu Sabar. Jadi Pak Syukur ini orangnya pendek, hitam, jelek lah intinya, pesek juga, dan rambutnya keriting. Dia dapat jodoh seorang wanita yang sangat cantik, putih, glowing, rambutnya panjang. Wis pokoknya timpang lah. 2 orang ini bercengkrama. Mas, sampai itu kan sudah jadi istri saya 10 tahun toh, kok setiap detik setiap hari lihat saya. Gini loh Dek, saya itu heran dengan takdir Tuhan. Lah kok bisa saya yang sejelek ini bisa dijodohkan dengan adik yang sangat cantik, baik, tinggi. Cantik sekali dia. Saking cantiknya itu kalau dia minum kopi, gulunya tuh kelihatan irem gini, seret. Saking cantik. Saking cantiknya, saking glowingnya. Terus dijawab sama istrinya, Mas harus tahu, Allah itu punya rencana besar untuk kita. Allah itu ingin kita masuk surga. Loh kok bisa Dek? Iya Mas, besok Mas itu masuk surga karena syukur dapat saya. Karena Mas dapat saya, itu kan barokah Mas. Lah terus sampean gimana Dek? Saya Mas besok juga masuk surga. Karena apa Dek? Sabar dengan Mas. Karena saya dapat emas ini adalah musibah. Tapi kok bisa Dek ya, perilakumu dengan aku kok begitu baik. Saya tidak pernah melihat emas, tapi saya melihat yang ngasih emas kepada saya. Suami istri itu seperti Ibu Sabar dengan Mas Syukur itu tadi ya. Sehingga di dalam keluarga itu yang satu syukur, yang satu sabar, sudah modal masuk surga. Nah, yang kedua, setelah kita memakmurkan maaf, berikutnya adalah mensucikan hati. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Kita bisa saling maaf. Kalau hati belum suci, pasti permaafan itu menjadi maaf yang palsu. Dan ini harus kita lenyapkan. Dengan cara apa? Mendelete segala bentuk data kesalahan teman kita, kesalahan suami kita, kesalahan anak-anak kita. Menjadi data yang netral, memandang ke depan, bukan lagi memandang ke belakang. Yang terakhir, ini yang sangat penting untuk keperawatan. Setelah hati kita suci, maka kita masuk ke dalam hal yang ketiga adalah apa? Berbagi sesuai dengan profesi. Ingat, di dalam agama, saudara harus mengetahui saudara. Saudara tidak perlu meniru orang lain. Orang yang baru mengenal agama pasti salah di dalam interpretasi. Karena kita punya tugas masing-masing. Contoh, kiai, ustadz, itu tugasnya 2. Zikir sama mendoakan umat. Anda tidak usah niru.
karena peran Anda bukan di situ. Maka kiai itu tanpa sepengetahuan saudara, dia menjaga keimanan kita, mendoakan kita setiap saat. Tahajud semalam kadang-kadang 100 kali. Kiai setiap hari zikir dan lain-lain. Tapi itu bukan kita. Itu tugasnya Pak Kiai. Polisi Pak Utomo ini, tapi dia perawat ya. Tugasnya adalah menjaga ketertiban. Banyak polisi yang keliru karena mendengar ceramahnya Pak Kiai, akhirnya dia niru seperti Kiai. Senin Kemis puasa. Jam 11 ada orang kehilangan motor, lapor, Pak, mobil motor saya kehilangan, mau lapor. Dek, aku poso ya. Sesuk ayo. Lawas hari ini. Puasa yang dilakukan oleh polisi ini tidak menjadikan dia masuk surga, tapi puasa ini menjadikan dia masuk neraka. Loh kok bisa, Pak? Tugas utamanya adalah menjaga ketertiban. Kalau puasanya tidak mengganggu indikator standar kerjanya, baik. Tetapi kalau puasanya sampai mengganggu kualitas bekerjanya di bawah standar kepolisian, dosa. Begitu. Maka surganya polisi itu ya bagaimana dia sukses menjaga keamanan. Surganya kiai itu ya bagaimana dia menjaga keimanan umat. Maka kiai yo zikir, ndak usah bisnis, nanti malah ditipu orang. Wong ora ngerti bisnis ya. Tentara menjaga keutuhan negara. Tentara ndak ngerti ilmu disuruh khotbah. Saudara-saudara, mari kita bertakwa. Kalau tidak bertakwa, jadi pakai ancaman. Mengapa? Kompetensinya bukan itu. Kompetensinya tetap menjaga keutuhan negara. Jadi dosen. Ini yang paling sering salah. Dosen itu tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu indikator kedosenan kita itu betul, kalau kita mendapatkan murid yang bodoh, kita senang. Makanya nanti yang masuk surga itu kebanyakan dosen swasta. Maka dosen yang betul-betul dosen itu pada saat menjumpai seorang yang tidak punya kemampuan, dia merasa ini garapan saya, ini tugas saya. Dia senang sekali kalau ada teman-teman yang tidak mampu, dia berusaha untuk membiasakan. Contoh dokter perawat. Dokter itu kalau ada orang sakit senang. Satu, dia bisa membantu. Yang kedua, dia bisa mendapatkan uang. Dokter itu kalau ada orang sehat, meskipun dia tidak ngomong, dia tidak senang, tidak ada yang berobat kok. Nah, sama dengan dosen itu tadi. Dosen itu pada saat mendapatkan mahasiswa yang tidak bisa, dia terpanggil untuk berusaha membiasakan dia. Itu dosen yang betul. Jadi kalau ada mahasiswa tidak bagus itu, gini deh, itu difulkan energinya ke situ untuk mencerdaskan umat. Dosen itu tidak hanya di akademisi ya, di ruangan ada yang namanya preseptor, ada yang namanya clinical instructor, itu pengajar, itu ustadz. Ustadz itu artinya guru. Tugas Anda di situ. Apalagi kalau Anda dapat bayaran terus lupa, dosa. Makan barang haram yang akan menjadi runtutan api neraka besok. Perawat itu tugasnya apa? Khusus rumah sakit ya. Surgamu adalah menolong pasien. Gak usah zikir banyak-banyak. Itu tugasnya kiai. Gak perlu puasa Senin Kemis. Kalau puasa Senin Kemismu membuat energimu tidak optimal, malah gak apik. Keberhasilan tugasmu adalah pasien itu puas, pasien mendapatkan segala hal yang dibutuhkan. Yaitu yang membuat zu nanti masuk surga. Bukan dikirmu, itu tugasnya Pak Yai. Rasa dikir akeh-akeh itu Yai kok. Perawat itu cukup dikirnya pada saat berangkat di dalam mobil, di atas sepeda motor. Itu dikirmu itu. Tahajud malam hari maksimal 2, tidak usah banyak-banyak. Sebab tugasmu bukan itu. Pada suatu hari
Ada seorang yang kaya raya datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya kepingin tahajud semalam 100. Jangan 2 jam. Izinkanlah ya Rasul. Kamu minta tahajud 100 untuk apa? Supaya bisa masuk surga. Kamu saya tunjukkan ya. Ada satu orang ahli surga Firdaus. Kamu datangi dia, amati. Siapa itu? Seorang petani yang setiap hari ke sawah. Maka dia izin kepada petani tersebut, Pak, tolong ya saya nginap 3 hari di rumahmu. Apa yang terjadi? Petani yang disangka oleh orang kaya ini ahli tahajud, ternyata tidak. Jadi petani itu habis sholat isya tidur, nggak tahajud. Subuh, habis subuh nggak pakai dzikir, langsung ke sawah. Sampai 3 hari. Hari yang ketiga orang yang kaya ini berdiskusi, Pak, sebenarnya saya tidur di tempat Bapak 3 hari itu ada maksudnya. Maksudnya apa, Pak? Kata Rasulullah, Bapak itu ahli surga Firdaus. Saya kepingin mengetahui ibadah yang Bapak lakukan setiap hari. Kok Bapak tidak pernah tahajud ya? Tidak pernah. Terus ibadah Bapak selama ini apa? Tidak ada. Terus Bapak kok tidur habis isya itu gimana? Gini Mas, saya ini kan orang petani ya. Anak saya 4, seluruh keluarga saya makannya itu dari saya. Saya habis isya mau tidur itu supaya saya tidak ngantuk, besok bisa bekerja maksimal. Akhirnya orang itu sadar, berarti niatnya tidur orang ini supaya tidak ngantuk untuk menafkahi keluarganya. Itu yang diukur dan dinilai oleh Allah, bukan tahajudnya. Berarti Rasulullah melarang saya tahajud karena saya kaya. Berarti saya disuruh membuat perusahaan, membuat rumah sakit, supaya nanti bisa mengaktualisasi perawat-perawat yang lulus bisa bekerja di rumah sakit saya. Begitu. Ngono sing bener iku. Perawatnya dikir gak karu-karuan. Pasiennya nangis lu dikir hari ini. Di ruangan pas sholat duhur, ayo kita mengejar jamaah. Pasiennya ada 20. Maka teorinya bagaimana Pak supaya tidak mendolimi pasien? Sholatnya digilir. Jangan sampai pas sholat bersama-sama. Kata elak bener gitu ya. Sholat jamaah itu afdol. Lu ini gue omah. Ini sedang bertugas. Maka yang betul gimana? Kita harus meniru syariah Nabi, dibikin berkelompok-kelompok pada saat perang. Kamu dulu. Ada yang tetap mengitari. Ingat, sewaktu saudara bekerja lebih rendah daripada indikator yang ditentukan oleh rumah sakit, dosa. Sewaktu Anda bekerja melebihi standar indikator yang ditulis oleh rumah sakit, Anda mendapat pahala lebih. Itulah surgamu. Begitu saudara-saudara. Jadi untuk masuk surga kita cukup sholat, melakukan perintah sesuai kaidah, dan melaksanakan profesi sesuai dengan standar yang ada. Apalagi standar itu dilebihkan, dan itu menjadi nilai plus untuk kita semua. Terakhir ada satu kisah di pinggir pabrik. Ada seorang tua yang jual pecel. Pecelnya sangat enak sekali. Saking enaknya, setiap siang hari orang tua ini digerubuti oleh ratusan pegawai pabrik. Yang membuat heran, ternyata harga pecel itu hanya 7.000. Maka orang tua ini didatangi oleh seseorang, ditanya, "Mbah, pecel Mbah ini kan enak ya, harganya kok murah sekali ya Mbah?" Maka dia menjawab, "Tidak apa-apa, sudah saya hitung, tetap ada badinya. Yang penting saya sama keluargaku bisa nunut ikut makan." Tapi kan Mbah bisa menaikkan 10.000 sampai 15.000. Maka dia mengatakan sesuatu yang di luar dugaan orang-orang yang biasa. Dia mengatakan, "Kalau saya sampai menaikkan harga pecel saya menjadi 10.000, bagaimana dengan pegawai-pegawai pabrik yang gajinya di bawah UMR? Mereka mau makan kemana?"
seorang tukang pecel punya filosofi hidup yang tinggi, hidupnya dipakai untuk menolong orang lain. Bagaimana seorang perawat? Semoga berkah dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.